Pengkerdilan terbesar adalah membiarkan otak yang cemerlang berada di dalam tubuh yang bermalas-malasan. Hamka. Selain itu, Najwa Shihab juga pernah bilang bahwa hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan dimenangkan. Ada satu ungkapan Cak Lontong, hidup yang tidak dipertaruhkan tidak akan pernah dimenangkan. Dan untuk memulai hal yang baru, mencoba sesuatu yang lain, yang memang terkadang kita harus berani mempertaruhkan apa yang kita punya. Hidup di era di mana dunia menawarkan dan memberikan kemudahan memang baik untuk kehidupan kita. Tapi tanpa kita sadari, beberapa malah membuat kita jauh terjebak dan stuck. Segala kemudahan yang ada sekarang menyebabkan banyak dari manusia, khususnya masyarakat Indonesia, lalai dan terlena. Tidak ingin memperbaiki hidup dalam bayang-bayang kebahagiaan yang semu, yang suatu saat akan meledak dan menyengsarakan seperti bom waktu. Dan setelah hidupnya hancur, bukannya bercermin, tapi malah menyalahkan keadaan. Hidupnya sangat menyedihkan, dan kita biasa menyebutnya dengan pecundang. Dan mungkin lo nggak sadar, lo lagi terjebak jadi pecundang tanpa lo sadari. Maka di video kali ini, kita bakal ngomongin tentang kenapa lo harus stop hidup kayak pecundang yang menyedihkan, gimana lo bisa berubah, dan tentunya gimana caranya biar hidup lo jauh lebih bermakna. Oh iya, setelah nonton video ini sampai selesai, drop komen di bawah ya, karena gue bakal bagi-bagi rezeki untuk komentar terbaik. Well, enjoy. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, kita harus paham dulu nih, apa sih yang gue maksud dengan pecundang dan menyedihkan? Sebenarnya ini bukan soal orang yang kalah di kompetisi atau nggak kaya ya, ini tentang mentalitas bro. Jadi, pecundang itu adalah mindset orang yang udah menyerah bahkan sebelum mencoba. Dia merasa bahwa dunia ini nggak adil sama dia, dan hidupnya dikendalikan oleh keadaan. Lo tahu apa yang lebih parah? Pecundang ini nyalahin semua di luar dirinya. Bos jahat lah, pacar gak suportif lah, orang tua nggak ngerti lah, pokoknya semuanya salah kecuali dia. Kenapa ini menyedihkan? Karena dengan mindset kayak gini, lo cara gak sadar membatasi diri lo sendiri. Lo jadi stuck, takut mengambil resiko, dan akhirnya nggak pernah mencapai potensi terbaik lo. Malah lo bikin dinding yang lo bangun sendiri, yang menahan lo dari sukses. Di saat orang lain berkembang, lo diam di tempat, dan parahnya lagi, lo nggak sadar kalau lo sebenarnya bisa ngubah itu. Nah, ada tanda-tanda pecundang yang sering kita temuin di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah sering ngeluh tanpa solusi. Tiap ada masalah yang ada cuma komplain doang, gak ada aksi buat perbaikan. Yang kedua, selalu nyalahin keadaan, gagal yang disalahin orang lain. Padahal kalau dilihat lebih dalam, penyebab kegagalan ada di dirinya sendiri. Orang kayak gini tuh gak mau introspeksi dan menyalahkan dirinya sendiri atas kegagalan yang dialaminya. Yang ketiga, takut mencoba hal baru. Lo lebih milih berada di zona nyaman meskipun lo gak bahagia, daripada mengambil resiko untuk berkembang. Nah, mungkin banyak dari kita terjebak di poin ketiga ini ya. Nah, sebenarnya mindset pecundang ini punya latar belakang. Jadi mindset kayak gini tuh nggak tiba-tiba ada begitu aja. Dan sebisa mungkin lo jauhin latar belakangnya yang akan gue sebutin di segmen selanjutnya. Kita sekarang masuk ke poin pentingnya, yaitu kenapa lo bisa jadi pecundang dan menyedihkan. Ya, jawaban simpelnya adalah kebiasaan buruk. Gue bakal bahas beberapa kebiasaan yang paling sering bikin orang hidupnya nggak maju-maju, dan beberapa hal ini juga lagi hype banget di kalangan masyarakat. Dan ini real, beneran menghancurkan hidup banyak orang di Indonesia. Let's start. Yang pertama, kecanduan pornografi. Data dari We Are Social dan riset lainnya bilang kalau Indonesia masuk ke dalam salah satu negara dengan jumlah penikmat konten pornografi yang tinggi. Dan lo tahu, ini dampaknya besar banget. Gak cuma soal moral, tapi juga kesehatan mental. Kecanduan pornografi bikin lo terjebak di dunia ilusi, mempengaruhi cara lo melihat dunia nyata, bikin lo gak puas sama kehidupan lo sendiri, dan akhirnya lo jadi kehilangan fokus pada hal-hal penting. Yang kedua, pinjol atau pinjaman online. Lo pasti sering dengar cerita orang-orang yang terjerat pinjol. Kelihatannya sih simpel, pinjam duit dan tinggal bayar lagi, gitu aja kan. Tapi masalahnya, kalau lo terus ngandelin pinjol buat nutupin gaya hidup lo, ini cuma akan menambah masalah. Lo terjebak dalam utang yang gak ada habisnya. Akhirnya lo gak punya kendali atas keuangan lo sendiri. Lo hidup dalam keadaan stres dan rasa takut terus-menerus, sampai semua energi lo itu habis cuma mikirin gimana caranya bayar utang. Lo gak bisa fokus ngejar impian karena hidup lo sibuk ngurusin tagihan. Yang ketiga, judi online. Judi online mungkin terlihat menggiurkan dan mungkin bisa memberikan lo kemenangan yang besar gitu, atau keuntungan yang besar. Tapi kenyataannya 99% orang yang ikut judi online berakhir kalah dan kehilangan segalanya. Menurut laporan dari BNN, Badan Narkotika Nasional, dan Kementerian Komunikasi dan Informatika,
Judi online udah ngerusak kehidupan ribuan orang di Indonesia. Lo nggak cuma kehilangan uang, lo juga kehilangan waktu, fokus, dan kadang-kadang hubungan sosial lo. Lo akan kehilangan rasa kontrol atas hidup lo sendiri. Kebiasaan-kebiasaan ini ngerusak diri lo secara perlahan-lahan. Dan sebelum lo sadar, lo udah terjebak dalam lingkaran pecundang yang lo buat sendiri. Semua hal ini hanya bikin lo semakin jauh dari kata sukses. Kita sering banget dengar kalau semuanya itu berawal dari mindset. Tapi emang bener, lo nggak akan bisa ngubah hidup lo kalau lo nggak mulai dari pikiran lo sendiri. Banyak orang yang hidup dengan mentalitas korban. Kenapa hidup gue susah banget sih? Kenapa gue nggak pernah dapat kesempatan? Semua hal ini dipandang seolah terjadi pada diri lo tanpa lo punya kendali. Ini yang bikin lo stuck. Padahal lo harus sadar, lo punya kendali atas hidup lo sendiri. Ini yang namanya growth mindset. Apa sih growth mindset itu? Ini adalah pola pikir di mana lo percaya bahwa lo bisa berkembang dan berubah dengan usaha lo. Bukannya bilang gua nggak bisa, tapi lo bilang gua belum bisa. Ini hal yang dibahas sama Carol Dweck, seorang profesor psikologi dari Stanford University yang udah ngebuktiin lewat risetnya kalau orang yang punya growth mindset lebih mungkin untuk berhasil di hidup mereka. Nah, untuk pindah dari mentalitas korban ke mentalitas pengendali, lo harus mulai bertanya ke diri lo sendiri, apa yang bisa gue lakukan untuk memperbaiki situasi ini? Stop nyalahin faktor eksternal, kayak, pantas aja gue kayak gini, lingkungan gue juga kayak gini, atau kenapa sih gue dilahirkan di keluarga miskin, atau pantas aja dia kaya, banyak banget privilege-nya. Fokus aja ke apa yang lo bisa kontrol. Satu hal lagi yang perlu lo ubah adalah ambil tanggung jawab penuh atas diri lo sendiri. Lo nggak akan pernah maju kalau lo terus-terusan nyalahin orang lain atau keadaan. Lo tahu apa yang memisahkan orang sukses dari pecundang? Orang sukses tahu bahwa mereka bertanggung jawab atas keputusan mereka sendiri. Gue tahu, mungkin ada kejadian buruk di hidup lo yang itu di luar kontrol lo. Tapi lo punya pilihan. Lo bisa pilih untuk jadi korban, atau lo bisa pilih buat bertindak. Stop blaming your past. Lihat ke depan, buat rencana, dan jalani dengan penuh tanggung jawab. Sadar gak? Semua orang sukses itu punya satu kesamaan, yaitu mereka gak pernah cari alasan dan mereka selalu cari solusi. Contoh paling simpel adalah ketika lo gagal, alih-alih lo nyalahin bos, temen, atau bahkan orang tua lo harus mulai tanya ke diri lo sendiri, apa yang bisa gue lakukan agar hal ini gak terulang lagi? Dan ini mindset yang harus lo punya kalau lo mau berhenti hidup sebagai seorang pecundang. Masalah yang sering bikin orang stuck adalah takut gagal dan gak mau keluar dari zona nyaman. Gini deh, gue kasih tahu fakta bahwa kebanyakan orang gak pernah mencapai potensi terbaiknya adalah karena mereka lebih memilih kenyamanan yang semu dibandingkan menghadapi ketidakpastian. Padahal, sukses itu adanya di luar zona nyaman, bro. Lo harus belajar menghadapi ketidaknyamanan, lo harus berani ambil resiko, dan lebih penting adalah lo harus bisa menghadapi rasa takut. Takut gagal, takut ditolak, takut gak dihargai, itu semua normal. Semua orang sukses pernah ngerasain. Menurut studi dari American Psychological Association, orang yang berhasil menghadapi rasa takut cenderung lebih resilient dan sukses dalam hidup mereka. Jadi stop nunggu momen yang sempurna. Gak ada yang sempurna, just go out there dan start doing. Jadi, mulai sekarang lo punya dua pilihan nih. Lo mau terus jadi pecundang yang menyedihkan, atau lo mau ambil langkah pertama untuk berubah. Semua ada di tangan lo. Jangan biarkan kebiasaan buruk atau mentalitas korban mengendalikan hidup lo. Mulai ambil tanggung jawab penuh, ubah mindset lo, dan hadapi ketakutan lo. Gue yakin, kalau lo konsisten, hidup lo bisa berubah jauh lebih baik. Gak ada yang gampang bro, tapi gue tahu lo pasti bisa. Sampai sini dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lo merasa ini bermanfaat. Jangan lupa untuk kasih komentar lo juga terkait pembahasannya, karena gue bakal bagi-bagi rezeki untuk komentar terbaik. See you on the next video. Bye.